Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuni Aninda Murfiana, NPM 21010100085. Di sini saya akan menyampaikan materi ikhrifat fi'al tauhid atau penyelewengan dalam tauhid. Baik, sebelum saya menjelaskan materi penyelewengan dalam tauhid, kalian tahu nggak sih tauhid itu apa? Tauhid merupakan pegangan pokok dalam kehidupan manusia, di mana tauhid ini menjadi landasan setiap amal yang dilakukan oleh manusia. Tauhid juga merupakan dasar agama Islam yang mana sama persis diungkapkan dalam lafal La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Materi penyelewengan dalam tauhid. Yang pertama, macam-macam tauhid dan penyelewengannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Rabb. Makna Rabb adalah zat yang maha menciptakan, yang maha memiliki dan menguasai serta mengatur seluruh ciptaannya. Bahwasanya kita harus meyakini ar-rububiyahnya karena ini bisa menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang ateis, yang mana orang-orang ateis ini tidak meyakini adanya pencipta. Dan dalam menetapkan tauhid rububiyah, salah satu ulama yaitu Ibnu Taimiyah menggunakan metode fitri, bahwa manusia secara fitrah mengakui bahwa Allah adalah sang penciptanya dan hanya dialah yang berhak disembah. Dalam takbiat jiwa manusia terdapat pengakuan terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta lebih dahulu sebelum adanya pengakuan kepada Tuhan sebagai al-ma'bud atau yang berhak disembah. Pengakuan fitrah ini telah ditanam pada setiap jiwa orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Kemudian Ibnu Taimiyah menghubungkan antara pengakuan fitrah ini dengan perjanjian Allah sebagai pencipta dengan hamba-hambanya sejak zaman ajal. Selanjutnya, penyimpangan tauhid ar-rububiyah. Yang pertama, meyakini adanya yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini selain Allah Azza wa Jalla, dalam hal yang hanya dimampui oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, keyakinan bahwa penguasa dan pengatur Laut Selatan adalah Nyi Roro Kidul. Ini adalah suatu keyakinan yang batil, bahwasanya barang siapa yang meyakini penguasa dan pengatur Laut Selatan adalah Nyi Roro Kidul, maka dialah berbuat syirik, karena hanya Allah lah yang mengatur dan menguasai alam semesta ini. Yang kedua, meyakini bahwa benda tertentu bisa memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap dirinya. Contoh, jimat, keris, pohon, batu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meyakini bahwa sebagian para wali bisa memberikan rezeki dan barokah. Ini tuh termasuk perbuatan kesyirikan terhadap rububiyahnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan penuh ketundukan, keagungan, dan kecintaan. Tauhid uluhiyah ini juga dinamakan dengan tauhidul ibadah karena hamba-hambanya wajib memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Selanjutnya, penyimpangan tauhid uluhiyah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Contohnya, berdoa kepada ahli kubur, meminta pertolongan kepada jin, meminta barokah kepada orang tertentu. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah, yaitu al-asma wal husna, dan sifat-sifatnya sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam Al-Quran atau sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Selanjutnya, penyimpangan tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama,
menyerupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat makhluknya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, yang selanjutnya yaitu penyebab dari penyimpangan tauhid diantaranya 1. Penyakit ria, 2. Penyakit anemia, 3. Penyakit takut dan bimbang, 4. Penyakit zalim, dan yang kelima penyakit dengki. Materi yang kedua, konsep Islam terhadap amalan khurafat. Sebelum saya menjabarkan beberapa konsep Islam terhadap amalan khurafat, kalian tahu gak sih khurafat itu apa? Khurafat adalah ajaran yang bukan-bukan atau kurat, dongeng, ataupun tahayul yang tidak masuk akal. Konsep Islam terhadap amalan khurafat terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, sumber ajaran Islam terhadap amalan khurafat yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sebagai sumber pertama kebenarannya mutlak, meskipun pemahaman terhadapnya menjadi relatif. Al-Quran tidak diragukan keautentikannya, sedangkan hadis sebagai sumber kedua yang tidak sama dengan Al-Quran. Secara wujud, hadis tidak semuanya autentik. Seperti Al-Quran, hadis ada yang sahih, yang hasan, dan juga dhaif. Fungsi hadis yang pokok adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Yang kedua, Islam melarang keras amalan khurafat baik dari perkataan, perbuatan, adat, maupun kepercayaan yang tidak selaras dengan konsep akidah Islam. Dan yang ketiga yaitu bahaya khurafat sangatlah besar bagi keselamatan iman dan amal kita baik selama di dunia maupun di akhirat. Bahaya khurafat diantaranya, yang pertama, merusak akidah. Yang kedua, menambah amalan bid'ah. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, hilangnya sikap berusaha. Dan yang kelima, mudah putus asa. Baik, sekian penjelasan materi tentang ikhrifat fi al-tauhid atau penyelewengan dalam tauhid. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan saya mohon maaf jika dari penulisan atau dari pengucapan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.